Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali ingin mempelajari lebih dalam dari peristiwa yang terjadi, ilustrasi yang Tuhan berikan tentang Lazarus dan orang kaya dan tempat setelah orang percaya mati kemana. Penting juga kita mengetahui, Paulus berkata, aku tidak mau saudara-saudara kamu tidak mengerti tentang mereka yang meninggal, supaya kita tidak berduka seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seandainya kalau kita punya saudara atau keponakan, satu hari dicari kemana anak ini perginya, nggak ada yang tahu, tentu menimbulkan kebingungan karena keluarga itu tidak tahu kemana anak kecil itu pergi. Tetapi ketika diketahui bahwa anak itu bersama dengan neneknya, maka seluruh keluarga tentu akan tenang. Demikian juga kita, hidup kita di dunia ini sementara. Kemana kita pergi setelah kematian penting untuk kita ketahui, sehingga kita ada kepastian. Kedua, ada ketenangan karena kita tahu kemana. Banyak orang ketakutan dengan kematian karena dia tidak tahu kemana. Karena itu lewat peristiwa yang terjadi dengan Lazarus dan orang kaya ini, kita melihat bahwa jelas orang setelah mati ada tempatnya masing-masing. Dan tempatnya itu satu ada di Firdaus, surga, atau ada di alam barzah atau di tempat penderitaan. Kuncinya bahwa orang masuk di surga tidak ditentukan oleh jabatan, pangkat, kedudukan, atau status, tetapi terletak apakah nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Itulah yang terjadi dengan Lazarus. Namanya di hadapan Tuhan Yesus ada. Orang kaya itu tidak ada namanya. Mari kita baca sekali lagi. Lukas 16 ayat 19-31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas, yang pertama saya mau katakan kaitannya dengan orang-orang yang menang di Sardis adalah nama mereka tidak dihapus. Karena kalau nama kita tidak ada, jelas itu menjadi persyaratan bahwa orang yang masuk ke sana adalah perlu nama mereka dicatat. Karena setiap orang yang namanya tidak ada dalam buku kehidupan pasti dilemparkan ke dalam lautan api. Karena itu mari jaga supaya nama kita, lewat hidup kita, lewat pertobatan kita, nama kita tercantum. Pelajaran yang bisa kita pelajari adalah ternyata ada jurang yang cukup dalam antara orang yang ada di tempat orang kaya itu tidak bisa ke tempat Lazarus, dan Lazarus tidak juga bisa ke sana karena ada jurang yang memisahkan. Menarik sekali bahwa orang kaya itu berkata bahwa dia tidak ingin saudaranya yang hidupnya sama dengan dia masuk ke dalam neraka. Bayangin, orang yang sudah di dalam neraka tidak ingin orang-orang yang masih hidup masuk ke dalam neraka karena penderitaan yang mengerikan. Karena itu selagi kita masih ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan, hari ini ketika kita mendengar suara Tuhan, mari kita ambil keputusan untuk bertobat.
Karena kuncinya adalah pertobatan. Dia berkata, beritahu, biarlah Lazarus ke sana supaya mereka percaya. Bapak Abraham berkata, tidak perlu orang mati ke sana. Orang kaya itu berkata, kalau orang mati bangkit ke sana, beritahu pasti bertobat. Abraham bilang, enggak. Cukup kalau hari ini Alkitab, penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Tidak perlu orang mati. Jadi orang mati tidak bisa kemana-mana. Dia kemarin mati lalu dia datang. Enggak. Gak bisa lagi Bapak Ibu. Jadi jangan mau ditipu oleh iblis. Jadi jelas kunci nama kita dicatat adalah mereka harus bertobat. Dan orang kaya ini berharap dengan datangnya Lazarus mereka bertobat. Abraham bilang enggak. Kalau mereka nggak mau bertobat, nggak mau percaya juga dengan kitab para nabi, dengan kesaksian Musa, nggak ada gunanya juga orang mati ke sana. Kita lihat intinya adalah pertobatan. Sejauh mana Bapak Ibu pertobatan kita? Ingat, bertobat itu bukan hanya terima Yesus. Bertobat itu kita berbalik dari arah kematian kepada kehidupan. Pertobatan itu metanoia, berubah. Dan perubahan ini dimulai dari pikiran kita. Seperti kayak ulat berubah menjadi kupu-kupu. Tugas kita adalah menerima firman, makan firman. Ulat untuk jadi kupu-kupu dia perlu makan, dia perlu buang kotoran, makan, buang kotoran sampai dia satu hari berubah. Tugas kita dalam pertobatan kita adalah kita menerima firman yang mengubah dan mulai melepaskan segala sesuatu yang jahat, yang kotor, yang jelek dalam kehidupan kita. Lewat pembelajaran pagi hari ini, mari pertobatan kita isi dengan menerima firman, menghidupi firman, dan kita melepaskan segala sesuatu yang jahat. Yakobus berkata, terimalah firman dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi tugas kita supaya kita menjaga nama kita dalam buku kehidupan adalah pertobatan. Pertobatan kita adalah dengan cara menerima firman dan melepaskan paham, ide, konsep yang dunia yang salah. Kita mulai berjalan dalam konsep-konsep Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Shalom.